Iwan. Ya Allah. Minta nomornya rahasia. Viral. Bocor. Betul apa? Harus jadi lebaran ini. Bengket Juk. Angkat tanganmu sih. Kalau yang paling jelas itu kita bersyukur kita beragama Islam, tinggal mempertahankan dan menambah pemahaman kita agama kita gitu kan. Jadi kalau saya levelkan sifat orang belajar, takwa itu tingkatan syariat. Itu udah paling tinggi, itu zona aman ada takwa. Nanti naik lagi kemanusiaan itu. Nah nanti keikhlasan jadi semua yang dia lakukan itu dengan nggak ada niatan lain kecuali ketulusan. Kemanusiaan dia manusia dia ibadah juga karena ikhlas. Mau mukhlis paling itu kalau diklasifikasikan muslim, mukmin, mutakin, muslim. Nah itu kayak nggak ada amalan kayak syariat kayak sholat gitu kan. Justru itu buah dari amalan syariat loh. Yang paling pada buah dari syariat itu yaitu muhsin itu. Orang yang ihsan itu dia karakternya mau memberi bukan meminta. Iya. Dia nolong bukan mau, ya dia memberi bukan ngambil lah bahasanya. Sini kan nih enak nih. Dan nanti tinggal ikhlas, dia memberi karena Allah, dia melakukan ibadah ritual pun karena Allah, semuanya orientasinya sampai di situ. Maka hanya di makom inilah orang yang nggak digoda setan kan. Nah itu. Karena kalau udah ikhlas lah orang mau digoda kayak apa? Makanya kata Allah kan waktu iblis mau minta itu ya aku persilakan. Iya. Tapi kau tidak akan bisa menggoda Ikhlas. Kalian ada. Enggak, maksudnya kalau di syariat kan ada sholat, ada cara gitu kan, ada apa aktivitasnya gitu kan. Nah kalau udah pas ikatan mereka kan ihsan kan harus apa ya? Pejikir aja berarti atau gimana? Enggak, kalau jikir mesti ritual. Masih ritual. Nah justru sebenarnya kalau dia paham makna syariat tadi, dia akan membuahkan kepada ihsan tadi. Jadi Allah akan melahirkan alhamdulillah buahnya. Orang yang kuat melakukan ibadah ritual akan melahirkan jiwa-jiwa manusia berlaku ibadah sosial yang kuat. Itu udah zona aman. Nah lebih zona aman lagi, ini masih dijebak juga. Iya. Ini sama Dijebak lagi. Masih ada jebakan, iblis masih bisa. Nah akhirnya kalau udah makom ikhlas, udah kunci kita di situ, aman lah tuh. Berarti perilaku aja bagaimana? Perilaku ya jatuhnya ya. yang paling sering. Ada putih ya? Yang paling Jatuhnya. Makanya kan saya bilang, saya bingung kalau orang bicara pandai agama itu ke manusia orang kan bingung, nggak nyambung gitu. Harusnya kan buah dari orang pandai agama, mestinya kemanusiaan juga tinggi. Iya. Karena orang-orang yang gemar melakukan ibadah ritual akan melahirkan manusia yang gemar melakukan ibadah sosial. Ya kayak sholat misalnya gini lah buahnya. Ke kanan, salam ke kanan kiri kan artinya berarti harus menciptakan kedamaian ke siapa aja yang kanan berarti orang yang udah rajin ibadah nih, kita apresiasi. Yang gak kiri berarti ada saudara kita yang belum rajin ibadah, nah harus kita rangkul, harus kita bimbing dia, jangan dihujat, jangan apalagi dikafir-kafirin misalnya gitu. Dikata-katain lagi. Justru tugas kita ini jadi menciptakan tetap kedamaian, damai bagi yang sudah rajin ibadah, damai juga bagi mereka yang belum rajin ibadah dengan kita coba masuk. Ini dia raja tuh tengah-tengah tuh. Dan Roja di sini. Iya, tetap nanti. Ada apa di sini? Ketika Pengharapan. aku harus takut gitu. Jadi intinya sih cermin ya Pak Don. Iya, ketika kita takut nanti di akhir seperti orang yang belum taat gitu kan. Semua lagi ada. Jadi ya semua ujian untuk kembali semangat seperti kita. Cerminan. Kaca. Kan pernah kita bahas tentang ayat Gua nggak Muslim. mimpi kan dia. Muslim itu orang beriman yang takut amalnya nggak diterima, maka Gua ganti ini nih. Ketakutan yang benar. Takut sholatnya nggak diterima di sholat yang lain, ibadahnya nggak diterima di ibadah yang lain. Takut karena nggak ada jaminan. Tangan kiri jempol. Ya kayak di zaman Korun lah.
Orang-orang yang haus harta kalau tiap hari pesta dibilang hebat. Luar biasa. Bunyinya Tapi bagi orang yang beli Iya, taka. Enak buat coba. Coba ya, kan dijajarin dia, Pak. Jadi tinggal kita, kalau kita punya ilmu, makanya mohon maaf, saya nggak pernah kagum orang punya harta banyak begitu. Buat saya sama aja gitu halnya. Kagum orang yang ekonomi lemah. Apalagi orang kaya kayak ibadah lah. Saya mohon maaf, pada nggak mau makan di rumah orang kaya nggak biar jangan. Nggak kepingin aja. Iya. Kurang. Cuma ntar saya waktu cerita ntar jangan begitu hadir ke Ompay nggak makan dia habisnya sih dia nggak kayak gitu. Pakai habis biar jaket. Iya. Tenang gitu ya. Bersih gitu. Aja. Makanya kan ada barang siapa yang datang ke ahli dunia ya dengan tujuan seperti itu ya hilang seperti Parah agama. semua ya, seperti kata. Kalau ulama datang ke pemerintahan orang kaya ngemis, seperti kata. Hilang ya. Taruhan sampai kayak gitu badan. Iya. Sampai di kitab Musbirullah cerita gini zaman Nabi Musa itu. Ada orang dia ahli maksiat sebenarnya. Tapi di sana dia malah jadi ahli surga. Begitu ditanya amalannya apa kok bisa menjadi ahli surga? Oh ternyata orang itu salah satunya nih. Iya. Dia lebih memuliakan ulama ketimbang orang-orang lain. Kalau sama ulama dia ke depan paling ditamain. Kalau pejabat biasa aja disebut. Jangan kembali. Cuma dia kalau habis mabuk malam dia mandi Pak. Dia doa sama Allah. Ya Allah hamba sadar, isi doanya. Hamba sadar hamba ini hambamu yang belum berdosa dan tidak ada satu pun dosa hamba yang tidak dalam pengawasanmu. Semua jelas bagimu. Maka hamba rela dan dulu kau masukkan nanti ke dalam neraka. Dia sampai doa gitu tiap malam itu. Tapi hamba mohon kepadamu ya Allah besarkan badan saya ketika saya masuk neraka, biar neraka itu hanya penuh dengan badan saya, biar saudara saya nggak ada yang masuk kecuali saya. Nah doa di akhirnya ini kita nggak sanggup. Dia aja udah ya. Dia berarti kan punya rasa Iya. penolong kemanusiaan yang tinggi. Manusianya hidup. Iya, buat dia aja udah. Biarlah kalau mau Saya. disiksa saya aja, yang lain jangan. Kalau udah sana gitu gampang. Itu tiap malam doanya gitu. Itu jadi wali Allah malah. Manusia itu yang full service. Gimana lahir zaman orang matanya di orang lebih memuliakan orang yang Iya. Orang ngejar-ngejar harta kan. Yang sekarang tadi dari Nurman gitu sholat cerita saya iya kalau bukannya miskin kayak miskin gak dilirik nah, tapi jangan masuk karena mau lirik muka buat kita tuh ada pengaruhnya cuma kan kasihan ya sampai ada cerita orang yang mau ulama besar mau ceramah pakaian biasa gitu ya sama penjaga jurnal pejabat boleh masuk. ahli negatif volume wah Martabaknya masih gede. Biasa aja yang makan itu ya. Kan yang dihormati pakaiannya. akhirnya seorang Tapi bang, cenderung dunia seperti itu kayak. orang yang emang itu tadi orang yang senang dunia pasti dia cari game yang kaya kaya nggak mungkin cari yang kere Yang dihargai seperti itu ya, yang kelihatan diri dohirnya aja pakai ya. Malah ada lagi yang lebih tinggi itu di luar dohir pakai ya. Nah itu kan. ya itu yang tidak terus Iya. kebiasaan orang gitu Tadi nih kemanusiaan orang itu kuat itu kan nggak bisa ya walaupun dia susah dia mau nolong orang Iya. kasih. Nah tapi sebenarnya kenapa orang nggak nyari seperti itu kayak gitu kan? ya itu kan nggak kelihatan tadi pak Nggak mau ya. iya Oh.
Dia pengennya lihat orang gitu ya. Ini saya ngasih kamu nih, liatin orang ya gitu ya. Iya. Oh. Makanya saya bilang orang ikhlas itu kayak akar gitu, nggak kelihatan tapi mengukuhkan seperti fondasi. Dan emang dia nggak cari-cari popularitas. Iya. Ya, udah kan. Sama kayak Madi betul ya. Kayak Madi kan bukan saya Yang Madi. Oh iya. Sampai di itu berapa kali kan sakit maknya. Orangnya tuh. Ya Allah. Gua dulu biasanya gitu ya. Orang akan berpreferensi dengan keadaan diri juga kan dong. Iya. Ini contoh sering manggil yang udah kiai masuk yang Benar. karena dirinya mungkin Rasa, ada frekuensi iya. yang sama gitu. Kepingin. Dari segi keduniaan. Suaranya gue doang yang paling Lagi tinggi. gacor gua juga. Iya, Kalau sini berani Makanya lawan kita tapi yang jangan belum kejebak. berani dia. Bagongin. Gundu. Lagi ngetak gua bangun. Gundu, Cok. Aduh. Bukan tangannya kan. Widih. Ya ulama-ulama akhir zaman kalau bahasa Indonesia kalau masuk Jahat. malah kerusakan lebih parah. Jadi jual agama gimana nggak rusak? Tanpa di-share pakai. Sadar. Malah kalau dari keikhlasan guru-guru benar guru yang orang-orang kampung dulu Iya. dia nggak minta bayaran, dia buat makan dia nanam singkong, Ini nanam keluarin, bayam. ini mas teh. Buka ya. Ya kalau dibayar paling tahunan kalau panen baru dibawain beras gitu biar punya sahur. Gitu Dia ya. tulis aja, makanya ngasih lo yang besar-besar di kampung yang bawa keberkahan, yang memang mereka tulis aja. Dan mereka nggak meminta. Kalau udah terkenal kan malah ngambil dari agama. Mm-mm. Ya itu ceramah minta bayaran, berarti kan dia hidup dari agama, bukan untuk agama kan? Mm-mm. Ada sesuatu yang dia beri gitu kan. Iya. Tak Dia ngambil. tanggalan ya. Ya. Iya, apa jadi lagu. Hidupnya bukan untuk agama, tapi hidup dari agama. Itu kenanya pakai daki sak deh. Oh iya berbeda pak. Orang yang tahu ilmu nggak ada urusannya lebih Iya. hukumannya lebih berat. Iya. Berat lagi. Ya Allah. Makanya kan kata Nabi gini, khawatir kepada ulama-ulama itu siapa ganteng? Jahat. ya jahatnya bukan jahat fisik itu tadi agama dijual. Dia hidup dari agama. Mau dibeli salah juga dibayar. Ceramahnya konsepnya pesanan. Nanti ceramahnya ini ya. Oke siap. Giatin orang gitu. Iya, nyindir orang. Nah kan kalau kita yang udah bagus gitu saya tuh enggak, karena kita paham oh iya dia sebatas gitu aja. Karena emang orang sekarang ya doyannya yang dulu. Ini tapi kan orang-orang yang ulama-ulama yang betul kayak apa kayak. Jadi dia pengen nggak terkenal gitu, dia pengen menyendiri gitu. Itu patrogi lagi pakai kayak gitu, pakai ngomong kayak gitu. Iya artinya dia nggak cari popularitas tapi dia tetap itu pak, tetap Uji lah. nah, enggak kalau ya, ulama itu ada dua, ada ulama hukama, ada ulama fatwa. Kalau ulama hukama yang ujilah dia petapa lah Iya, menurut iya. saya. Nah kalau ulama fatwa mereka saya ini tetap saya memberikan ceramah itu karena bawa risalah kan Iya. harus mengilmu orang. Tapi kita juga jangan terkejebak itu tadi ada jangan minta bayaran, jangan minta itu. Gitu. Nah kalau itu yang tadi tapak ulama tapak Dia tadi. ulama hukama, nanti dia firasah. Jadi dia jaga alam lah itu. Oh tugasnya itu ya. Jaga gawang lah dia doa. Iya. Oh. Biasanya Bisa. ya sebenarnya ulama-ulama semakin usia bertambah semakin ngumpet memang. Iya itu kan. Pengen nggak dikenal. Paling dia ngajari Jahat pesantrennya. kamu. Nggak keluar ceramah-ceramah gitu dia. Saya nasihat ajaran konsep saya gini. Makanya niatan saya kan saya mau bikin pondok ini nanti usia 50 tahun. Karena mama itu mulai berhenti ceramah itu usia 55 tahun. Fokus pakai ya. Iya, jadi udah nggak usah pesantren.
Ya paling kalau ceramah di lingkungan terus nggak jadi prioritas. Nah, kalau waktunya ngajar tuh mending ngajar. Kalau senggang ada senggang di ceramah mau. Jadi sekarang mama kalau ceramah enggak, kalau cuma ceramah banyak ceramah. Kalau mau ngaji kitab itu kalau. Tapi emang komitmen. Ya makanya nggak populer, nggak terkenal. Nah, Udah pakai ya, ngumpet ya, ngomongin aja. Dapat beras tuh. Hati Permainan gitu kan, kalau orang ceramah kan bisa aja dicari yang lucu kan agama jadi kayak begitu. Iya mainan. ya keduluan malu. Karena orientasi dari dulu dia laku, dia terkenal, dipanggil terus. ternyata boboiboy tidak mau kalah saing. Dia mengulangi jurus peti. Boboiboy, momoy. Kalau bahasa Syahrul Qadir Jawa itu orang dikasih akhir zaman itu kasih emas nggak mau, dikasih perak lagi mau. Artinya kalau ngaji yang benar-benar ngaji nggak mau. Iya. Ya kalau yang lucu-lucu yang gitu-gitu mau. Dia mau nggak ada itu senang yang begitu. Berarti dia harus nggak pakai, nggak bisa kadar emas atau perak ya mungkin. Tadi ulama tadi itu dia nggak bisa lihat kadarnya itu emas atau itu perak gitu. Iya dia kalau yang udah main begitu senang di situ sudah terhijab dengan ilmunya. Jadi ilmunya bukan mendekatkan ke Allah, malah jauhin sebenarnya. Jatuhnya hiburan lah. Iya, kayak kan Populer di mata manusia. iya. Ya Allah. Terus kali panggilan udah juta, 20 juta gitu kan, kali panggil. Tapi bahasa Nabi itu kan berhati-hatilah dengan ulama di kampung yang sesat. Kalau ulama yang benar kan setara para nabi Bani Israel. Iya. Karena ngajaknya ke tauhidan, Mas. Ciri ulama itu pasti yang asli loh ya. Yang ngajaknya ke tauhidan. Lebih mengenal Allah, yang menggunakan syariat itu pasti. Enggak ada urusan kaitan dengan dunia. Enggak bisa ke situnya lah. Iya. Kalau orang punya dunia pun diajaknya ke Allah. Lu tapi jangan didorong. Semua pasti diajak. Betul banget, bener. Oh ini ternyata Tadi mau jadi dorong tak andungin dulu. Boleh itu boleh, belum boleh Pak. Boleh. Boleh. Udah susah pakai, temennya pakai ya. Nggak mau kayak gitu. Nggak mau ketemu gitu kan. Oh saya sibuk nih, ntar hubungin aja deh si Ompai. Agung mah nggak lagi dua umum dah. Iya pakai level. Udah kayak pejabat. Iya. Asli kalau ulama itu mestinya nggak bisa kayak pejabat. Ulama sekarang kayak pejabat. Kalau manggil harus Lagi merah itu. itu tadi lewat ini lewat Iya. ini. Prosedural. Prosedural banget. Mantap. Manajer. Jauh banget itu. Lebih enak yang kayak gini. Bunyinya sama kayak saya Andri. Main dengan saya takut pernah. Itu suruh jajal nih jajal. Apa lagi? Wah. Apa lagi? Syahrul Qadir Jailani itu tingkatan wali itu ngajarnya 4 kali, 4 hari di pondoknya setelah dari pondok 3 hari baru keluar diatur gitu. Jadi lebih banyak di dalam. Warna itu. Kan kalau pejabat dia lagi aurat gitu lagi zikir, biasanya suruh nungguin kalau pejabat. Kalau ulama dihargai. Pas yang nyala ditiupin. Kita nyok, lalu mana ke son? Enggak ngeliat ya. Di lanjut, jika itu ini dibalikin. Enggak, rokoknya dibalikin. Bentar lu, Ada di kalangan. Rokoknya masukin. Rokok masukin. Nah, sini, dulu duluan. Lagi ngomong apa? Walaupun secara kualitas Islam tetap ulama tetap paling Enggak jujur men. kalau bui di lautan. Pentingin poin, jadi komplain poin, pentingin poin. Gua mah enggak ada. Terbang kambing. Tidak apa-apa tangan. Iya. Berdua lagi awal. Iya loh. Oh, tidak apa-apaan ah. Wih, orang Bagong. Loh, mustahil berat. Yakin. Yang semua puasa itu akhirnya kemana buktinya itu di perilaku kita kepada manusia. Ya kayak puasa kan zakat, berarti kan udah ritual
ada pembuktiannya kemanusiaan. Pedulian. Orang puas tuh. Sholat juga itu. Andri belum kena jepat no. Kalau haji pakai? Ya kan kurban ujungnya. Kurban. Ya, kurban lagi kan. Merah sih semua masuk itu. Ya udah perabot kemarin. Berapa utang? Karena nanti sifat kerohmanan rahimnya Allah ini ada di dia, Pak. Ya Allah itu memberi gitu. Dan juga dia punya tugas Nah, warisah. itu diminta atau teman diminta pakai? Sifat-sifat Apa? Allah itu teman diminta apa dengan Allah? Ya secara ritual kita baca asal zikir di kolom. Dulu jari tengah Nanti gua energi itu akan nggak bakal bertanya. lewat ya. Satu gitu ya ibaratnya ya. Iya. Connect. Ke atas itu, ke atas. Sini ntar rusak di Terus Allah berikan sesuatu. Sini. Malah kalau sifat yang Jul Jalal wal Ikram itu pada sepertiga malam Allah sebar banget. Kamu. Bohongan kamu. Apa yang mau? Eh, Ya orang kenal Allah masih kemanusiaannya tinggi. Banyakan itu sekarang itu agama dijadikan Tuhan. Merasa dia punya otoritas agama, dia yang lu harus ikut kata gua lu. Dan ketika nggak sama dia bilang salah, dia bilang gua udah macam-macam. Maksudnya Ini ada di atas. Ini mah bener. Apa lagi sih? Ini kita ada darah. Gak apa-apa amat tadi tuh. Lah bocah. Coba dia serba ketakutan. Ya ustadz yang terkenal nggak takut nggak terkenal. Kalau dia nggak menyadari kejebak. iya. Alasannya kalau dipakai manajemen dakwah itu biar nggak ditipu, nanti dipinta dulu duitnya kalau keramaskan. DP. Karena emang orang tak punya duit susah. Kalau orang nanti yang mau dikasih mau enggak jadi masalah kan kayak gitu. Berarti dia kurang yakin kalau dia dirinya sama Allah. Kalau orang yang memberatkan kan pasti ngasih ya, nggak akan itu. Sampai ada baca gini, sebenarnya Allah mau kasih kita tuh gede. Kayak saya misalnya ceramah nih, sekarang udah narik 5 juta misalkan. Sebenarnya hari itu rezeki saya mau dikasih 10 juta sama Allah. Karena saya udah narik 5 juta. Ya udah segitu. Jangan diminta ya. Iya. Berarti mendahuluinya hak awal pakai ya? Ya itu dia berarti nggak percaya kalau Iya. memang. Ya kalau dia nggak percaya gimana orang lain? Bisa. Iya, banyak kalau banyak lagi. Dapatnya setengah. Ya. Ada tangannya. Tangannya. Itu rezeki kita nggak salah, nggak akan salah. Jangan begitu Oh iya, iya. Enggak. Nggak dikasih nggak apa-apa kok kita jalanin amanah sebagai pemberi kamu. Tapi kita udah menjalankan tugas kita tadi. Enggak pelan-pelan. Nah kalau kita yang kedut mana pakai? Hah? Itu kan kalau di level-level satu ya. Kalau di level kedut Kalau kerja kan udah ada tanda tangan kontrak pekerjaannya di awal pak, bahwa kita kerja dengan bayar sekian itu kan sudah ada Kalau orang kamu sendiri, dan Di atas PG, atas nggak jadi masalah tuh. sesuai dengan sifat tadi pakai ya. Mama dia ada jatuh. Kalau kayak dakwah kan bukan pekerjaan masalahnya pak. Iya. udah offline, udah bisa jual. Tugas, ya tugas yang dari ilahi harus kita sampaikan gitu. Kalau Kan, mereka disudut kan nggak kayak begitu. ya kita minta bayarnya kalau minta sama Allah jangan sama dia. Dan Allah pasti kasih itu. Orang pasti sampai Cina jadi bayar masalahnya. Iya. Enggak kan gitu kalau seragam. Gimana mau ya gitu tadi? Aduh gua kalau nggak punya ini nggak terkenal, gua kalau nggak gini ya ketakutan. Iya, takutkan nih. Nanti kalau nggak diminta bayarnya semaunya. Ini ya, karena ngajarnya kayak gitu. Ini masih kalau saya berantemnya bukan urusan itu. Nah, kalau kita tiap hari. Tuh, salah lagi kan. Diem apa? Aji. Andri. Kencengin Dri, kerja alasan Dri, kencengin tangan Dri. Kalau kita nggak kuat-kuat, Iya. kita spiritualnya. Boleh. Dre, itu mah Dre. Kenceng itu mah. Iya. Oh, boleh gua. Boleh.
Daerah kayak gini mah bareng-bareng Ciloko. gitu, asik gitu. Celaka. Saya juga kalau ada beli kerjaan mah kan jam 2 saya masuk gitu. Menurut saya jam 2. Main teh nih. Mau pikirin timnya nih. Layak gue yuk. Apa? Gue masuk. Kamu dulu mah sering saya datang itu. Yang saya main lagi main kompa itu gitu. Kalau sekarang kan masih agak kurang itu. Kamu 4 nih utangnya. Iya, bayar. Kan itu awal-awal aku di deketin dia. Mas, merah. Takut. Jangan jadi kata orang. Kalau bahasa Inggrisnya itu nyebar dulu bibit, biar tumbuh dulu. Kalau kita udah nyebar bibit kan nanti kita di rumah udah tumbuh semua. Jadi silaturahmi aja dulu. Iya mah kerjaan ada di bayar supporter. Nanti kalau udah gitu kita di rumah pun mereka datang. Frekuensinya sama. Aja sayang. Kuat aja. Iya, jadi kalau sekarang kan saya bilang Iya. agama itu jadi profesi, penyeram itu jadi profesi. Buat nyari duit, yang ribet gitu. Pengen pik. Makanya wajib bayar zakat itu kalau zakat profesi loh. Sama beli zakat tuh profesi. Udah oleng Namanya soalnya. kan karyawan. Itu Dicariin pakai ya. Mantap pencarian. Ya. Kalau bahasa saya berkerjaan itu gitu, rusak agama kalau orang yang dianggap pada agama menjadikan sebagai perusahaan bagi diri. Bisa. Berarti kan setiap dia keluar harus ada keuntungan. Ada benefit ke dunia yang Ya, lumayan. makanya itu target dia bayar sekian. Salary terus. Nanti dalihnya bukan dalil pak, dalihnya mondok kan pakai biaya. Masya Allah. Mondok kan pakai biaya. Ya berarti kagak yakin rezeki yang tidak ada Allah. Itu kan dalih bukan dalil. Ya dalih kita aja, saya bisa aja dalih begitu. Saya kan mondok juga mahal lah. Kebenaran ya. Pas. Kalau dibalikin ke siapa suruh lu mau mondok gitu. Karena dalam agama kita seterata, mau kiai mau pesantren sama. Yang beda ketakwaan. Dan salah satu hidup kalau sering jalan itu karena kita merasa punya jasa pak, itu Masih puasa. tebel kata Ajis. Rugi kalau masih tebel tuh. Jebakan Jebakan saja. Kalau dia merasa diri ini berjasa, nanti ujungnya nih kalau nggak ada kena buat nih. Jebakan lagi. Karena itu tadi belum sampai ke mukhlis tadi dari masih. Kalau ke orang takwa kan masih ada keuntungan dapat surga dapat apa kan kalau orang ikhlas nggak pikir begitu lagi. Ya jangankan urusan dunia surga aja nggak dipikirin. Iya. Ya udah jelas full kenikmatan itu kan. Kenapa? Cuma itu tadi perlu pendidikan, perlu pembimbingan, perlu pelajaran kita sampai kelas. Nungguin laut tipis dulu. Ya. Nih, Itu bab ini loh. Kalimat itu ngajar kita iman. Kencengin, boy. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua kehidupan yang kita jalani, Karena Allah. ibadah, kurban, bahkan itu mati langkah di mana nyawa. Dua ya. Nilai itu bahkan Dua ya. kalau bahasa tasawuf itu bukan untuk Allah, Pak. Lamnya lil milki. Milik Allah. Allah. Hidup tak? Jadi kita punya apa? Wah. Kita masih punya kita ya. Makanya kalau lillah pakai untuk ada nafsu. Tapi kalau udah dia milik Allah, ya kita nggak bukan pemilik Allah. Kita sholat pun bukan milik kita, Allah yang membuat kita jadi gitu. Nah, ada tasawuf itu ngaji gitu. Jangan digoreng. sholat ini yang bagaimana, hidupnya yang bagaimana gitu ya. Berarti kan kepala ini kepikir ya Pak. Karena dengan fikih itu sholat itu jadi ada ilmunya, landasan ilmu, hidup juga ada landasan ilmu gitu. Mana kopi siapa? Yuk. Kopi siapa?
Yuk, Pak Yayat, yuk. Nah, pakai kan kalau Minta endokopnya lah. kalau udah syarat kan ada fikih pakai ya. Bukan syarat ya. Iya. Nah, kalau di tasawuf ada apa pakai? Nggak ada itu lagi. Dan kalau di fikih itu berarti pembersihan kotoran badan, Iya. fisik. Kalau di tasawuf Betul. hati. Nah, itu gitu. ada cara-cara sih. Nah itu salah satunya kan kalau yang salah satu hadis yang populer saya kira likulin sekolon gitu. Karena masuk kolon di setiap sesuatu ada pembersihnya, sikatnya kalau bahasa itu. Pembersih. Nah pembersihan itu mesti zikir. Makanya saya bilang zikir itu di kolbu niatnya untuk membersihkan hati. Kotoran hati itu ya riya, ujub, sombong gitu. Itu kan kotoran hati. Itu yang nggak bisa dicuci dengan tujuh air campur abu dan juga itu lebihan dari itu. Sampai air lautan di dunia ini pun nggak bisa membersihkan itu. Karena pembersihnya bukan nak pakai itu. Ya mesti pakai zikir. Nah zikir yang bagus asal husna biar kita ingat Allah ma'rifat itu. Bisa ya? Dan itu juga melalui sambungan koneksi guru pakai ya. Iya, tetap harus ada bimbingan. Nah, bisa kita langsung aja gitu ya. Ya zikir itu nanti dibagi-bagi lagi saya kira. Ya zikir itu pertama sholat. Makanya kadang-kadang kan emang di situ pakai susahnya. Kita mau oke lah di syarat mapan deh ya. Tapi kan kita menuju ke sana kan nyari-nyari susah pakai. Ya nggak pernah apa ya. Dan memang orang-orang tertentu. Iya, benar susah. Nggak semuanya yang mohon maaf kita kayak pun paham sama kita. Iya. Jadi tamunya ngajarin sholat aja sampai di takwa. Syariat, ya. Jadi takwa itu udah zona aman lah kalau orang tahu itu menjalankan perintah jauhi larangan itu Iya. zona aman. Berarti secara pribadinya dia sudah bisa itu Pak, tapi kan kemanusiaannya belum kalau Belum, ke iya. ihsan. Belum membuah berarti kan. Dan itu masih dijebak lagi, boleh aja nolong orangnya karena bukan karena Allah karena sedang. Kalau udah mukhlis tadi itu baru apa? Nah, sekarang dia udah misalnya di level syariat pakai. Tapi dia udah punya jiwa seperti itu, walaupun dia nggak belajar tarekat gitu ya. Lah sebenarnya itu disibuk Allah berarti. Jadi ada kalimat Allah mensibuk. Sibuk itu Allah memasukkan sifat itu ke dalam diri orang itu. Bisa jadi Pak tanpa dia belajar. Iya. Secara mapan dia orangnya ikhlas. Tapi biasanya nanti ada pembimbingan. Tapi biasanya tetap ya tafakarun kalau harus saya. Iya. Dia jadi di Hasil. sela-sela itu meskipun dia belum belajar tapi dia berpikir kan. Iya, Ya, itu. ngajinya lewat alam bisa berpikir Iya, tadi tanpa perlu oh. difausi. Saya mau jadi kayak rembulan Iya. yang percaya tanpa milih-milih bisa jadi akhirnya mensugesti dia. Jadi ayatnya ayat alam bukan kayak Nabi Ibrahim lah bahasa. Iya, iya. Cuma kalau kita memang dua Pak kalau dalam agama. Kenapa di tasawuf itu kok Nabi Muhammad sama Nabi Ibrahim tasawuf akhir? Oh nggak Nabi Musa, nggak Nabi yang lain gitu. Nah sebenarnya hikmahnya agar kita membaca dua ayat. Nabi Muhammad itu simbol Quran.